Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Shelina Enji dengan NIM akhir 006 dan teman saya. Saya Satria Justisio dengan NIM akhir 009. Oke, saat ini kami akan menjelaskan proyek UTS mata kuliah pemrograman mobile praktikum yaitu Inclusive. Nah, di sini kami mengambil judul Inclusive ini yang merupakan aplikasi pesan antar makanan yang ramah pemuda disabilitas. Jadi, Inclusive ini merupakan aplikasi layanan pesan antar yang digunakan eh, untuk pesan antar makanan. Seperti yang saat ini terkenal itu ada GoFood. Nah, di sini kami eh, membuat sebuah aplikasi pesan antar yang ada fitur aksesibilitasnya yang bisa membantu teman-teman yang disabilitas visual. Nah, di situ kami awalnya tuh terinspirasi dari kedaibilitas, yaitu UMKM kuliner yang berbasis disabilitas. Nah, kami ini membangun inklusif bukan hanya sebagai platform yang gampang diakses oleh semua kalangan, tapi juga mendukung UMKM, terutama pada yang disabilitas visual. Tujuannya kami membuat aplikasi ini adalah menjadi platform yang inklusif bagi semua kalangan. Kami menciptakan aplikasi yang ramah bagi semua kalangan, termasuk pengguna dengan kebutuhan khusus. Yang kedua ada menyediakan layanan yang cepat, efisien, dan terpercaya. Nah, layanan kami ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang responsif, praktis, dan dapat diandalkan setiap saat. Dan yang terakhir, tujuannya yaitu mengembangkan fitur aksesibilitas seperti navigasi suara dan mode tampilan kontras tinggi. Nah, di sini kami menghadirkan fitur-fitur seperti navigasi suara dan mode kontras tinggi itu yang ramah buat pengguna disabilitas visual. Oke, next. Fiturnya sendiri yang pertama ada magnifier, yaitu fitur yang memungkinkan teks tampil dalam ukuran yang lebih besar sehingga pengguna dapat membacanya dengan lebih nyaman dan jelas. Selanjutnya ada mode high contrast. Mode high contrast ini dirancang untuk pengguna dengan gangguan penglihatan seperti rabun jauh atau rendahnya ketajaman penglihatan. Nah, mode ini dapat meningkatkan perbedaan antara latar belakang dan teks. Selanjutnya ada font ramah disabilitas. Nah, di sini kami menggunakan font Arial yang membantu pengguna dengan gangguan disleksia untuk membaca teks dengan lebih mudah. Nah, kenapa sih kami milih font Arial ini? Font ini kami pilih karena bentuk hurufnya itu jelas, seragam, dan tidak membingungkan bagi otak untuk mengenali huruf. Selanjutnya ada mode grayscale. Nah, mode grayscale ini membantu kita atau user yang memiliki gangguan sensitivitas tinggi terhadap warna dengan menghilangkan warna dan menampilkan konten dalam skala warna abu-abu. Selanjutnya ada direct voice. Fitur direct voice ini dirancang untuk membantu penyandang tunanetra dalam menggunakan aplikasi. Melalui petunjuk suara otomatis, pengguna akan diberikan informasi tentang tombol apa yang tersedia dan harus ditekan. Nah, fitur ini juga memungkinkan penyandang tunanetra yang ingin bisa memesan makanan itu dengan menu voice recording. Next. Oke, sekarang kita akan beranjak ke desain UI. Yang pertama, saat kita masuk ke aplikasi, langsung ada tampilan start page seperti ini. Di sini, di start page ini ada tulisan menampilkan widget teks berjudul inklusif. Dan di bawahnya dengan moto Everyone Can, Everyone Serve. Dan disertai dua elevate button. Yang pertama ada Get Started, dan juga yang kedua ada Accessibility Tools. Nah, kalau misalnya kita tekan tombol Accessibility Tools ini akan muncul menu-menu switch seperti magnifier, contrast, dan grayscale. Nah, di sini eh, kalau misalnya kita tekan switch itu baru akan aktif mode-modenya. Seperti itu. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada direct voice. Apa sih direct voice ini? Direct voice ini merupakan fitur juga untuk menavigasi untuk penyandang tunanetra. Jadi ini bisa diakses kalau di start page tadi kan ada gambar
logonya di tengah-tengah yang besar itu. Nah, kita bisa menekan tombol itu 2 kali dan langsung diarahkan menuju halaman ini. Nah, halaman ini tuh kalau ditekan hmm, tombol yang menu, nanti dia akan aplikasi otomatis membacakan menu-menu apa yang tersedia beserta dengan harganya. Terus kalau misalnya pengguna ingin memesan, bisa pencet tombol pesan. Nah, boleh di next. Oke, selanjutnya ada login page. Nah, login page ini dapat digunakan user untuk membuat akun. Nah, di dalamnya ini terdapat app bar yang disertai logo dan teks inklusif sebagai eh, branding aplikasi ini. Dan disertai tab bar yang digunakan yang bertuliskan login dan sign up untuk navigasi antara login page dan sign up page. Nah, terdapat juga text field yang digunakan untuk menuliskan kembali email serta password, serta di bagian bawah terdapat tombol login yang akan memindahkan pelanggan menuju homepage. Oke, next. Oke, selanjutnya ada sign up page. Nah, ini sama, kurang lebih. Tapi kalau misalnya pengguna itu belum punya akun, bisa mendaftarkan akun terlebih dahulu di sign up page ini. Oke, Baik, selanjutnya untuk desain UI homepage. Di homepage ini, pertama di bagian atas itu ada sama seperti page-page sebelumnya, yaitu ada logo dan juga app bar. App barnya berisi teks nama dari aplikasi ini, inklusif. Selanjutnya di bawahnya ada sebuah slider, di mana slider ini akan berganti seiring detik ya, seiring 3 detik, di mana eh, terdapat 3 slider. Yang pertama adalah all about disability, yang kedua itu eh, all about disability, food war, dan juga promo diskon. Dan di bagian bawahnya carousel slider itu terdapat search button, di mana search button ini digunakan untuk mencari makanan-makanan yang ada di bawah nanti. Lalu di bawah dari search button ini terdapat eh, tab bar lagi, di mana tab bar ini berisi foods, drinks, dan juga snacks, kategori dari makanan yang tersedia. Lalu setelah tab bar di bawah tab bar ini terdapat tombol See More untuk melihat secara lengkap menu-menu yang ada di kategori-kategori tersebut. Tidak lupa lagi di bagian atas di sebelah logo itu terdapat drawer yang akan menampilkan accessibility tools yang pertama kali diakses di landing page atau homepage start page di awal. Selanjutnya ada cart, di mana cart ini menampilkan makanan-makanan yang sudah dimasukkan yang sebelumnya dari homepage. Eh, Cart ini terdapat app bar di bagian atasnya, bertuliskan judul halamannya yaitu cart, dan di bagian tengahnya ada cart atau kartu yang berisi nama, gambar, dan juga harga, serta ada tombol indikator angka, ada berapa item yang dimasukkan ke cart itu. Tidak lupa juga di bagian kartu ini, itu bisa digeser ke sebelah kiri untuk menghilangkan menggunakan fitur dismissible. Di bagian bawahnya juga terdapat checkout untuk melanjutkan ke checkout page-nya untuk payment. Next. Di sini selanjutnya ada checkout page. Masih sama juga menggunakan app bar yang bertuliskan checkout atau judul dari page itu sendiri. Di bawahnya terdapat address detail, di mana ini adalah eh, detail lokasi pengantaran yang akan dituju oleh kurir, dan juga ada nomor serta nama dari identitas penerima makanan itu. Di sini juga dapat diganti untuk address detailsnya, dan di bawahnya terdapat payment method. Payment methodnya ada dua, yaitu Kris, yang dimana menggunakan list style. Di bagian kiri terdapat gambar yang merupakan leading, dan di kanannya merupakan title-nya. Dapat cards juga. Dan di bagian bawahnya ada your order, di mana your order ini merupakan eh, list view, di mana jika
order ini melebihi 3, dia bakal bisa di-scroll ke bawah. Jadi ini masih bisa di-scroll ke bawah, tidak hanya sebatas 3 makanan saja. Dilanjutkan dengan button place order untuk melanjutkan ke navigasi page berikutnya. Lalu ada order status, di mana order status ini masih sama menggunakan app bar dengan judul page-nya. Lalu dilanjutkan dengan eh, card berisi progres pengantaran atau progres pembuatan makanan, di mana ada tulisan in progress di bagian kanan. Ini merupakan eh, sebuah button, tapi button ini cuma untuk membuat layout, tidak dapat digunakan. Lalu di bagian kiri ada estimasi waktu, di bawahnya ada icon hijau atau logo hijau, logo centang, sorry. Dan di bawahnya ada order is being placed. Di sini akan berganti seiring waktu. Yang pertama order is being placed, lalu order dibuat, dan order diantarkan. Selanjutnya di bawahnya ada detail waktunya. Detail kapan order itu dibuat, kapan order itu dikirim, dan kapan order itu ditempatkan atau dibuat, sorry, dipesan. Selanjutnya ada detail di mana eh, apa payment yang digunakan oleh pembeli, dan di bawahnya ada delivery address. Ini adalah alamat rumah dari pembeli, dan juga yang paling bawah masih sama seperti yang tadi, ada list view berupa detail makanannya. Selanjutnya, sorry. Selanjutnya ada order summary. Order summary ini berisi ada order number yang dapat di copy, lalu ada subtotal harganya, delivery fees-nya, dan juga totalnya. Nah, di bagian bawah sini ada cancel order jika order itu baru dipesan atau order is being placed. Lalu ada history, di mana history ini menyimpan hasil transaksi yang sudah berjalan tadi. Seperti pada tanggal April 5, 2022, di sini ada tanggalnya, dilanjutkan dengan card berisi total spend, harganya, dan si details. Nah, jika card ini di card ini ditekan, maka akan menghasilkan detail history, sorry, detail transaksi. Lalu ada My Profile, di mana My Profile ini menyimpan detail dari data pelanggan, di mana di bagian atas ini ada personal details dengan tombol change untuk mengganti personal details itu. Di bagian card sini ada foto profil, lalu ada namanya, emailnya, nomor handphonenya, dan juga ada alamatnya. Lalu di bawahnya ada about, ini about dari aplikasi kami. Lalu ada help center yang menghubungkan antara developer dengan pelanggan, dan di bagian bawah ada delete account untuk menghapus akun jika pelanggan berkenan. Lalu di bagian bawah, jika pelanggan ingin keluar dari akunnya, bisa menekan tombol lock. Kata-kata penutup hari ini adalah, teknologi harus menjadi jembatan, bukan penghalang. Jika teknologi tidak bisa diakses oleh semua, maka belum sepenuhnya canggih. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Kami akan lanjutkan ke demo aplikasi. Selamat datang di aplikasi Incluswave. Jika Anda penyandang tunanetra, silakan pencet tombol di tengah layar sebanyak 2 kali untuk mulai memesan makanan. Oke, jadi ini merupakan start page. Jika kita membuka aplikasi Inclusive, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di situ tadi ada navigasi suara, di mana kalau misalnya yang user tunanetra diarahkan bisa untuk ke menu khusus, yaitu navigasi suara dengan menekan logo inklusif 2 kali yang di tengah itu. Boleh dicoba, Rio? Selamat Nah, datang di layanan pesan antar audio Incluswave. Anda dapat menekan 2 tombol di layar Anda. Tombol sebagian atas layar untuk mendengarkan list menu kami, dan tombol sebagian bawah layar untuk memesan melalui fitur voice recording.
Nah, di situ sudah disampaikan, coba diklik yang menu Rio. Berikut adalah menu kami. Ayam bakar seharga Nah, Rp10.000. untuk Jus tombol menu buah itu seharga sudah ada Rp20.000. list menu yang disampaikan melalui suara dan juga kalau misalnya pengguna ingin memesan bisa klik tombol pesan yang di sebagian bawah itu. Nah, nanti di situ aplikasi akan otomatis merekam suara user. Oke, boleh kembali. Nah, di sini eh, ada di start page yang menampilkan get started dan juga accessibility tools. Yang pertama, kalau kita pencet accessibility tools, munculnya akan ada switch yang berisi accessibility tools, yaitu magnifier, contrast, grayscale. Kita bisa mengaktifkan dan menonaktifkannya dengan switch itu. Hmm, Oke, sekarang kita get started. Nah, di sini ada login page, bisa ngisi email dan password kalau pengguna udah punya akun. Kalau belum, kita bisa daftar dulu lewat sign up. Oke, nanti isi. Kalau udah, kita pencet tombol login dan sign up. Semuanya akan menghasilkan ke diarahkan ke homepage. Nah, homepage ini isinya akan dijelaskan oleh Rio. Oke, selanjutnya di homepage ini, yang pertama ada cursor slider atau slider. Di sini ada ada tiga slider yaitu all about disability, footwear, dan juga discount. Dan di bawahnya di sini ada search bar, di mana search bar ini digunakan untuk mencari makanan yang ada di bagian kategori di bawah sini, yaitu ada foods, ada drinks, dan juga ada snacks. Lalu di bagian atas ini ada drawer. Drawer ini isinya apa? Drawer ini isinya accessibility tools yang dapat diakses kembali eh, seperti di start page tadi. Di sini ada magnifier, ada contrast, dan juga ada grayscale. Selanjutnya di cart page. Cart page ini berisi makanan yang sudah dipilih oleh customer akan ditampilkan di sini. Berapa jumlahnya dan juga berapa harganya. Selanjutnya, ketika kita menekan tombol checkout, maka akan menampilkan checkout page yang berisi. Dismissible. Sorry? Oh iya, sorry. Di Ah, bagian card sini juga itu ada fitur dismissible, di mana item ini bisa kita hilangkan jika pelanggan inginkan dengan cara swipe ke kiri. Oke, sorry. Lanjut ke checkoutnya. Di sini ada card berisi nama, alamat, dan juga nomor telepon dari pelanggan. Lalu di sini ada list view berupa eh, ringkasan order yang dipesan pelanggan dan di bagian bawah ada total price-nya atau total harganya. Kita tekan tombol proceed maka akan lanjut ke order status yang artinya order itu sudah dipesan oleh pelanggan. Di sini ada order progress order di bagian atas, card berisi in progress, lalu ada estimasi waktunya, ada statusnya di sini order is being placed akan berubah seiring eh, status tersebut. Kembali ke history. Di history ini ada tanggalnya dan juga ada card berupa tulisan total spend, see details, dan juga harga dari transaksi yang sudah berjalan. Lalu di My Profile ini ada personal details yang di bawahnya ada card berisi gambar dan ada teks berupa biodata dari pelanggan. Di sini juga ada eh, icon pensil untuk menandakan bahwa card ini bisa diedit dan data-data isinya bisa berubah sesuai pelanggan ini. Dan lalu di sini ada about ini berisi tentang ringkasan aplikasi atau deskripsi aplikasi. Di Help Center ini ada penghubung antara developer dan juga pelanggan, dan di delete account ini eh, berupa fitur untuk menghapus akun jika pelanggan berkenan. Lalu di bagian bawah sini jika pelanggan ingin logout dari akunnya bisa memencet tombol logout.
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.